Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nur Rahma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Ahmad Lutfi Ismail selaku kader PCIM Maroko. Setelah tadi kita menyaksikan bagaimana para kader PCIM dan juga MDMC berserta Lazismu turun untuk membantu masyarakat di Marrakesh yang tertimpa musibah gempa 6 sekian skala Richter, di mana aksi kemanusiaan ini tentu saja menjadi konsen Muhammadiyah dan terus menjadi bagian dari aksi kemanusiaan di berbagai negara yang membutuhkan. Dan langsung saja kita ke Mas Lutfi, bagaimana kondisi saat ini Mas di Maroko, terutama di Marrakesh? Ya Mbak, untuk kondisi sendiri sebenarnya di Marrakesh itu kerusakan yang terjadi tidak terlalu parah. Karena memang pusat gempanya itu terjadi di iklim Al-Haus namanya. Al-Haus itu adalah suatu iklim yang terletak di selatan Marrakesh. Jadi untuk pusat gempanya di Al-Haus, maka memang daerah yang paling terdampak itu ada di Al-Haus dan sekitarnya. Sedangkan Marrakesh itu mungkin ada rusak tapi tidak terlalu parah seperti di Al-Haus. Oh baik, jadi ada tempat di mana memang yang lebih parah begitu ya Mas ya. Pada saat kejadian gempa, apa saja yang dirasakan oleh kader persyarikatan yang sedang berada di Maroko, Mas Lutfi? Bisa diceritakan kembali kepada kami? Iya. Jadi untuk kader PCIM Maroko sendiri yang di Maroko memang tidak ada yang sedang berada di kota Marrakesh. Karena memang di Maroko ini kader PCIM tersebar di beberapa kota. Yang paling banyak itu ada di Kenitra dan Casablanca. Jadi memang ketika terjadi gempa, teman-teman yang di Casablanca, di Kenitra, itu semuanya memang merasakan. Nah, untuk saya sendiri, ketika sedang terjadi gempa, saya sedang berada di Tanger. Tanger itu terletak di ujung utara, perbatasan dengan Spanyol. Nah, untuk di Tanger sendiri, itu memang ternyata gempanya tidak terasa, karena terlalu jauh dari pusat gempanya. Tapi untuk teman-teman yang ada di Rabat, di Kenitra, dan di Casablanca, mereka tetap merasakan gempanya. Bahkan ketika mereka setelah merasakan gempa, mereka langsung lari keluar untuk menyelamatkan diri. Tapi alhamdulillah gempa yang dirasakan itu tidak terlalu kencang, tidak seperti yang ada di pusat gempa di Al-Haus atau di Marrakesh. Baik Mas Lutfi dan seluruh tim MDMC dan juga Lazismu bahu-membahu untuk datang ke lokasi untuk memberikan bantuan dan juga melakukan pemetaan-pemetaan. Apa saja yang dilihat dan dibutuhkan oleh masyarakat dari Marrakesh saat ini? Jadi untuk kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk saat ini adalah yang pertama tenda darurat. Karena jika kita lihat konstruktur rumah di daerah terdampak gempa itu dibuat dari tanah liat. Jadi ketika gempa kemarin terjadi, memang rumah-rumahnya sangat mudah untuk rubuh. Kalaupun tidak rubuh, pasti ada retakan-retakan yang mana rumah itu tidak bisa dihuni lagi. Jadi penghuni di daerah gempa, mereka semua akhirnya tidur di luar rumah mereka, membangun tenda. Meskipun tenda yang sementara dibuat ini hanya dibuat dari kain-kain saja, kain dan selimut. Maka memang yang paling dibutuhkan saat ini adalah tenda darurat. Kemudian tentunya karena di Maroko ini sekarang sudah bulan September, yang mana sebentar lagi akan memasuki musim dingin, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah selimut dan pakaian-pakaian hangat. Terutama daerah yang terjadi gempa di Maroko ini, itu daerahnya di pegunungan. Jadi di pegunungan meskipun sekarang masih posisinya ini sedang musim gugur, tapi dinginnya sudah mulai terasa, apalagi ketika malam hari. Jadi yang sangat dibutuhkan adalah yang pertama tenda darurat untuk tempat tinggal sementara karena rumah-rumah mereka rusak. Kemudian ada pakaian-pakaian hangat, selimut, dan juga kasur-kasur. Karena memang mereka semua juga trauma untuk tidur di dalam rumah mereka. Mereka takut jika mereka tidur di dalam rumah, kemudian terjadi apa-apa, atau bahkan rumahnya karena sudah retak-retak tiba-tiba ambruk, itu yang mereka takutkan. Akhirnya mereka semua memilih untuk tidur di luar rumah.
Baik, kita lihat dari pemberitaan kan masih proses evakuasi masih terus berjalan, Mas Lutfi. Banyak juga yang masih belum terevakuasi, anggota keluarga yang tertimpa reruntuhan begitu. Nah, untuk saat ini sendiri dari pemantauan Mas Lutfi dan juga teman-teman MDMC dan juga Lazismo yang ada di lokasi seperti apa? Jumlah Jadi korbannya memang apakah sudah bertambah? Ya, silakan Mas. ya, jadi memang korban gempa sendiri dari waktu ke waktu terus bertambah. Yang pertamanya ada sejumlah seribuan atau ratusan, kemudian seribuan, sampai sekarang jumlah korban meninggal, korban jiwa itu berjumlah 2.900 jiwa. Yang mana itu hampir menyentuh angka 3.000. Dan juga korban luka-luka. Korban luka-luka sampai sekarang tercatat sekitar 5.000-an jiwa. Dan ini terjadi karena pusat gempa itu terjadi di daerah pegunungan, yang mana di Maroko ini itu mereka tinggal di lereng-lereng gunung. Jadi setiap kampung itu tinggalnya di lereng gunung, yang akses ke sana itu sangat susah untuk digapai. Bahkan ketika gempa terjadi itu menyebabkan longsoran-longsoran bebatuan, karena gunung-gunung di Maroko ini tidak seperti gunung-gunung di Indonesia. Kalau di Indonesia itu terdiri dari tanah, pohon hijau. Kalau di Maroko ini gunungnya itu bebatuan. Jadi memang sangat susah untuk diakses. Bahkan untuk warga warga desanya sendiri, mereka sangat biasa untuk berjalan kaki. Jadi kalau mau diakses menggunakan mobil atau truk itu sangat susah. Jadi memang kemungkinan kedepannya masih akan terus bertambah karena ada daerah-daerah yang belum bisa dicapai, yang mana semuanya kebanyakan itu pasti rumah-rumahnya hancur lebur karena tadi itu, karena rumahnya terbuat dari tanah liat. Jadi untuk korban kemungkinan ke depan masih akan terus bertambah karena juga di beberapa daerah masih ada yang belum tergapai eh, oleh tim evakuasi. Baik, baik, Mas. Untuk saat ini gempa apakah masih terus terjadi, Mas, di Maroko sendiri? Gempa susulan atau hanya Alhamdulillah pada untuk waktu saat itu? ini sudah tidak terjadi gempa susulan. Jadi memang gempa yang terjadi itu di hari Jumat kemarin yang berkekuatan 6,8 skala Richter. Ya. Kemudian ada berita di hari Sabtunya pagi jam 9 itu ada gempa susulan cukup ya sekitar 4 skala Richter. Tapi setelah itu alhamdulillah tidak ada tercatat gempa susulan lagi. Baik. Meskipun begitu, karena rumah-rumahnya sudah retak-retak, tetap tiba-tiba ada bisa rubuh atau longsor di pegunungan di sana. Baik, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan pemetaan-pemetaan yang nantinya semoga masyarakat di Marrakesh dan juga tempat-tempat terjadinya titik gempa tadi semoga bisa dievakuasi secepat mungkin dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan berdiskusi kembali dengan Mas Lutfi dan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh PCM dan juga MDMC serta Lazismo untuk membantu para warga di Maroko yang terdampak. Kita jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mas Ahmad Lutfi Ismail selaku kader PCM Maroko yang ikut terlibat membantu warga yang ada di Maroko terkait bencana gempa 6,8 skala Richter. Mas Lutfi, apa saja yang dilakukan pertama kali ketika terjadi gempa? Terlihat memang koordinasinya cukup cepat sekali dengan MDMC dan juga Lazismo. Bisa diceritakan, Mas? Jadi ketika awal gempa terjadi, memang langsung kita dihubungi oleh MDMC Pusat. Ya. Yang mana MDMC Pusat berharap semoga Muhammadiyah bisa hadir untuk membantu korban gempa di sana. Tapi kita melihat kondisi, karena di Maroko ini tidak seperti di negara-negara lain. Yang pertama kita melihat apakah memang negara-negara lain itu diizinkan masuk untuk ikut turut membantu mengevakuasi korban-korban gempa ini. Setelah kita amati, ternyata memang beberapa negara itu sudah mulai berangkat ke Maroko untuk turut andil dalam membantu Maroko dalam menghadapi
bencana alam gempa ini. Maka akhirnya tim MDMC juga memutuskan untuk ikut andil dalam membantu Maroko untuk menghadapi gempa. Baik. Jadi alhamdulillah tim MDMC juga sudah menghubungi Duta Besar Maroko di Indonesia dan alhamdulillah jawabannya memuaskan dan kita diizinkan untuk membantu korban gempa. Dan kemarin tim dari PCI Maroko sudah berangkat ke lapangan untuk mengecek bagaimana yang terjadi di pusat gempa. Dan setelah kita lihat, memang tujuan kita ke sana itu ingin mencari informasi apa saja yang dibutuhkan oleh korban gempa bumi di Maroko ini. Setelah kita dapatkan data-datanya, kita dapatkan apa yang mereka butuhkan, kami terus berkoordinasi dengan MDMC, dengan Lazismu, dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah di Indonesia untuk terus bisa membantu korban gempa yang ada di Maroko ini. Baik, Mas. Langkah selanjutnya setelah nanti dilakukan pemetaan ini sudah apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, nanti selanjutnya apa saja yang akan dilakukan oleh PCIM maupun MDMC serta Lazismu, dan berapa dana yang sudah terkumpul untuk alokasi penanganan bencana ini, Mas? Jadi setelah kita melakukan pemetaan, kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh korban gempa yang terjadi di Al-Quds ini di Maroko. Kemudian selanjutnya tim MDMC akan berangkat ke Maroko, tentunya akan memberikan pengarahan, memberikan pelatihan terlebih dahulu agar mengenalkan bagaimana menghadapi bencana alam itu. Kemudian tentunya kita juga akan membeli keperluan-keperluan yang sangat dibutuhkan oleh korban gempa. Jadi insya Allah dalam 14 hari ke depan itu kita akan bekerja bersama-sama dengan MDMC untuk membantu korban gempa yang terjadi di Al-Quds Maroko ini. Baik, baik. Ada berapa tim atau kader persyarikatan baik dari PCIM maupun dari MDMC yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Maroko? Untuk tim yang pertama kemarin berangkat itu terdiri dari 4 orang. Sedangkan tim keseluruhannya itu berjumlah 8 orang. Meskipun dari 8 orang ini tidak semua nanti akan diterjunkan langsung ke lapangan, karena memang sangat melelahkan jika semuanya terjun langsung di lapangan. Jadi insya Allah nanti bisa berganti-gantian. Untuk tim MDMC sendiri itu ada berjumlah 2 orang. Jadi insya Allah nanti tim MDMC dan tim PCI Maroko akan terus bekerjasama untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Maroko. Baik, selain Indonesia maupun MDMC maupun PCIM, ada juga kah dari negara-negara lain yang ikut terjun langsung dalam proses evakuasi para korban ini, Mas? Jadi memang ternyata Maroko ini menerima bantuan-bantuan dari beberapa negara, yang mana bantuan itu memang dibutuhkan oleh Maroko. Jadi ada beberapa negara seperti yang kemarin kita lihat sendiri, ada dari Spanyol, yang mana mereka sudah membangun tenda darurat, kemudian mereka menyediakan pos kesehatan untuk korban gempa, itu memang ada di lokasi kejadian gempa. Kemudian dari negara-negara lain seperti Qatar, kemudian Uni Emirat, kemudian Inggris, memang beberapa negara sudah berangkat ke Maroko untuk ikut membantu korban gempa bencana alam ini. Nah ini kan tadi juga Mas Lutfi menyampaikan kepada kami tadi ya di awal bahwa medannya memang sangat berat sekali di pegunungan dan tentu saja membutuhkan stamina dan juga kerjasama yang harusnya lebih solid lagi gitu. Nah strategi-strategi apa nih dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi selama kemarin terjun langsung di lapangan itu, Mas? Ya, yang pertama memang medan ya. Medan di sana itu lagi-lagi bukit-bukit perbatuan dan jalannya itu sempit. Jadi memang tidak semua mobil, tidak semua kendaraan bisa melewati daerah-daerah itu. Terutama jika ingin mencapai titik-titik kampung yang menjadi terdampak oleh gempa bumi ini. Jadi yang pertama medan. Kemudian yang kedua adalah air. Karena posisinya di gunung bebatuan memang sedikit ya lebih sulit untuk mencari sumber air. Dan tentunya jika memang kita
harus terjun, kita juga harus mempersiapkan kebugaran fisik kita. Jadi jangan sampai kita ke sana malah kita sendiri yang sakit. Jadi memang kita juga harus mempersiapkan kesiapan fisik kita, terutama dari makanan, minuman, obat-obatan. Jadi itu 3 kendala, medan, kemudian air, dan kesiapan fisik kita. Ya. Saat ini sudah ada berapa yang sudah dibelanjakan untuk akomodasi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak? Ya, alhamdulillah untuk tim yang pertama kali kemarin berangkat, kita sudah membawa sembako untuk kita berikan kepada korban terdampak gempa bumi di Maroko ini. Kemudian yang berikutnya, insya Allah sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini, nanti kita akan membeli selimut, pakaian-pakaian hangat, dan jika memang nanti kita bisa membeli tenda, insya Allah kita juga akan mencari tenda-tenda untuk tempat tinggal mereka sementara. Baik, terima kasih Mas Lutfi untuk informasi yang tentu saja memberikan perspektif yang berbeda, tadi informasi-informasi baru jika ada kader-kader persyarikatan atau lembaga yang akan membantu masyarakat yang ada di Maroko, tentu saja Medan yang menjadi tantangan utama dan juga perlu membutuhkan fisik yang stamina yang kuat tadi ya untuk bisa menjangkau tempat-tempat yang terdampak yang medannya memang sangat berat sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait bagaimana perkembangan PCM di Maroko di kepemimpinan yang baru ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diasporamu bersama saya Arina Nurrohma dan juga masih bersama dengan kader PCM Maroko Mas Ahmad Lutfi Ismail yang terjun langsung dalam proses aksi kemanusiaan yang terjadi bencana 6,5 skala Richter yang melanda Maroko. Mas Lutfi, saat ini terlepas dari apa saja yang saat ini sedang dilakukan untuk aksi-aksi kemanusiaan yang sedang dilakukan oleh PCM Maroko, di kepemimpinan yang baru ini apa saja yang dilakukan, program-program yang sedang dijalankan oleh PCM Maroko? Ya, jadi memang di PCM Maroko, alhamdulillah kemarin di bulan Agustus kita barusan melakukan musyawarah cabang istimewa di Maroko ini. Baik. Yang mana tentunya ke depannya kita akan melanjutkan program-program PCM Maroko yang sudah kita laksanakan sebelum-sebelumnya, dan tentunya kita akan tambahkan program-program yang insya Allah akan bermanfaat untuk kader-kader Muhammadiyah yang ada di Maroko ini. Jadi salah satu yang ditekankan oleh Ketua PCM yang baru, yaitu Saudara Cundi Abdurrahman, adalah ingin terus mengenalkan Muhammadiyah di Maroko ini dan juga ingin mengenalkan Maroko kepada warga Muhammadiyah atau warga Indonesia. Jadi itu salah satu program yang ingin ditekankan oleh PCM Maroko di kepemimpinan yang baru. Baik, saat ini sudah ada penambahan Kak dari kepemimpinan sebelumnya dengan sekarang usai dilantik kepemimpinan baru, apakah ada penambahan keanggotaan mungkin? Untuk penambahan keanggotaan sendiri kita belum bertambah ya Mbak, karena biasanya nanti anggota itu bertambah ketika mahasiswa baru datang. Baik. Jadi insya Allah nanti di bulan September atau Oktober itu mahasiswa baru akan datang ke Maroko dan kemungkinan di situ kita akan melakukan pengkaderan baru dan harapannya nanti bisa menambah kekuatan PCM Maroko ke depannya. Sudah ada berapa anggota saat ini untuk PCM Maroko, Mas? Untuk saat ini ada sekitar 30 anggota. 30 anggota. Yang mana anggota ini semuanya berada di Maroko dan beberapa ada yang sedang berada di Indonesia. Baik, apakah semuanya anggota dari PCM Maroko ini pelajar atau memang ada juga yang sedang bekerja atau menetap di Maroko, Mas? Ya, untuk anggota PCM Maroko sendiri memang mayoritasnya adalah pelajar yang sedang menempuh studinya di Maroko ini. Tapi ada juga beberapa anggota PCM Maroko yang mereka itu adalah WNI, jadi ada yang menikah dengan warga Maroko, kemudian ada yang istri mahasiswa, jadi bermacam-macam anggota PCM Maroko. Tapi memang kebanyakan mayoritas anggota PCM Maroko itu adalah pelajar yang sedang menempuh studinya di Maroko ini. Baik. Dan terakhir untuk Mas Lutfi mewakili kader
PCM yang ada di Maroko. Harapan ke depan untuk PCM Maroko dan juga pesan-pesan untuk kader perserikatan yang saat ini sedang melakukan aktivitas di baik itu di PCM Maroko sendiri maupun PCM yang ada di berbagai negara. Tentunya harapan kita semoga dengan adanya kejadian bencana alam gempa ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa salah satunya semoga kita bisa lebih kuat lagi untuk bersama-sama menghadapi kejadian ini. Dan tentunya harapannya kepada warga Indonesia atau warga Muhammadiyah yang ada di seluruh dunia, mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang ada di Maroko. Bahkan bukan hanya di Maroko, tapi di seluruh dunia, karena sebagaimana yang kita dengar, di Libya pun ternyata juga barusan terjadi bencana. Jadi memang harapannya semoga kita bisa bersama-sama untuk menghadapi keadaan yang mencekam ini. Baik, terima kasih. Memang isu-isu lingkungan sedang menjadi concern di seluruh negara, yang saat ini banyak sekali negara-negara dilanda bencana, baik itu kebakaran, kemudian gempa, tanah longsor, dan terakhir adalah banjir yang ada di Libya. Terima kasih atas waktunya Mas Lutfi. Salam untuk kader-kader perserikatan yang saat ini sedang berjuang untuk membantu para masyarakat yang ada di Maroko. Siap Mbak, mohon doanya terus ya Mbak. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Demikian pemirsa, perbincangan kita dengan Ahmad Lutfi Ismail selaku kader PCM Maroko. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu kader perserikatan yang terjun langsung ke lokasi bencana yang terjadi di Maroko. Tentu saja aksi kemanusiaan dan kepedulian dari PCM Maroko, MDMC dan juga Lazismu ini bisa membangkitkan semangat untuk seluruh masyarakat yang ada di Maroko dan menjadikan perserikatan lebih dikenal di internasional. Saya Rina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.